Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Bersama saya Egit Hapsari. Kamu sedang menyaksikan People Talk. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Eri Sudewo, seorang filantropis dan ahli ekonomi. Dan juga kita akan ngobrol bersama salah satu pelaku entrepreneurship di Indonesia, seorang hijaber dan juga fashion designer kenamaan Indonesia, Mbak Ayu Diah Andari, yang nanti akan bergabung dengan kita melalui sambungan Zoom. Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak, soal dampak social entrepreneurship nih di tengah pandemi. Nah, sebenarnya tuh gimana sih Pak antusiasme dari milenial-milenial seperti saya ini di bidang social entrepreneurship? Sebetulnya milenial ini kan tumbuh baru ya. Jadi ketika mereka menjumpai mentor-mentor yang memang banyak social entrepreneur, itu biasanya akan terbentuk. Dan satu hal bahwa kemudahan dari para milenial, kalau sampai susah ngomong sorry, milenial ini kemudahan teknologi kembali, sehingga mereka mendapat uang banyak, sehingga untuk dirinya sudah lebih dari cukup, sehingga uangnya bisa didistribusi dan macam-macam lah, gitu. Apalagi kalau nanti ada pengusaha-pengusaha entrepreneur, itu sebetulnya tinggal switch on off-nya. Misalnya kalau dia desainer hijaber, bisa nggak dia mau mendistribusi kemampuannya untuk membuat desainer-desainer muda? Ada dia bisa membentuk 100-200 desainer muda, itu kan kekuatan. Mereka bisa membuat fashion sendiri, dan sang maestro-nya ini tinggal membagi tren saja. Indonesia tahun 2021 memunculkan tren ABC misalnya. Itu 200 para desainer muda asuhan dia akan bisa masuk, dan itu akan bisa mendunia. Nah, ini kayaknya kita cocok nih kalau ngobrol langsung sama-sama Mbak Ayu Diah. Kita sapa dulu ya melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Kabar baik. Baik. Yang lain gak ada mukanya. Iya, ini kita ngobrol sama suara aja, tapi kita di sini bisa ngelihat Mbak Ayu kok, cantik. Mbak Ayu, kita di sini saya Egit dan saya lagi sama Pak Eri Sudewo. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal entrepreneurship di tengah pandemi corona. Mbak Ayu ini kan kalau kita lihat dari latar belakangnya nih, awal mendirikan usaha atau fashion design ini kan banting setir, bisa dibilang begitu ya. Gimana sih ceritanya sampai-sampai seorang Mbak Ayu yang lulusan teknik industri ini bisa banting setir jadi fashion designer? Jadi ceritanya aku itu memang dibesarkan dengan baju-baju cantik. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa dengan baju-baju princess. Oh, lucunya. Terus ya dekor rumah yang Eropa kuno dan bunga mawar. Dan kita itu kan gimana kita dibesarkan ya. Walaupun aku sukanya matematika kayak gimana, dan lulusnya juga teknik industri, kembali lagi yang namanya hobi atau passion itu kan terus melekat kan. Aku sukanya fashion, aku sukanya baju-baju cantik, dan aku melakukan apapun itu gak akan pernah lepas dari aku. Sampai pada akhirnya aku waktu itu udah bekerja di salah satu multinational company otomotif. Tetap aja yang namanya passion itu gak lepas. Aku sambil kerja ya sambil bikin baju, walaupun buat aku sendiri, buat aku kondangan sendiri. Nah, karya yang dibikin dengan sungguh-sungguh itu kan bikin word of mouth tak tertahankan lah. Akhirnya orang ngomongin lah, ayo bajunya bagus banget, bla 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 gitu kan. Dan aku orangnya memang suka jualan, dibilang yang begitu langsung udah pesen aja sama aku, bisa aku bikinin gitu kan. Awalnya kayak gitu, jadi banyak teman yang suka apa yang aku pakai. Akhirnya dan aku ngeliat peluang gitu langsung aku tangkap, aku bikinin dan aku jual gitu kan. Lama-kelamaan orderan perorangan jadi orderan grup. Lama-kelamaan gaji di perusahaan tersebut, pendapatan dari jualan baju itu menyamai
gaji di perusahaan tersebut, akhirnya aku pikir Wow. kalau memang aku bisa hidup dengan hobi aku, kenapa enggak gitu loh. Karena ketika kita melakukan hal yang sesuai passion kan bikin lelah itu nggak ada. Mau kita nggak tidur juga kalau kita hobi kan nggak jadi capek gitu kan. Akhirnya pada 2011 aku putusin untuk fokus di bisnis passion. Seperti yang Pak Eri bilang nih, anak muda ini penuh passion dan itu Yeah. salah satu bekal utama ya Pak untuk jadi entrepreneurship atau social entrepreneurship. Gimana Pak menanggapi passion yang menggebu-gebu ya anak muda? Oh ya, ini dari kecil sudah dibiasakan, akhirnya passionnya dapat dan hobinya tersalur, jadi istilahnya sudah agak harus cenderung pulang. Jadi pasti penghasilannya nggak terbilang ya sekarang ya. Mungkin kalau sudah meninggal, kalau pekerjaan kemarin masih ditekuni, ya mungkin kenaikannya cuma 10% 20% bonus. Tapi kalau seperti ini kan bisa membuat bonus setiap hari. Padahal jiwa bisnisnya udah ada dari dulu ya Pak. Betul Mbak Bayu? Hobi jualan. Iya, hobi jualan. Namanya perempuannya kayaknya ada bakat jualan sebenarnya di dalam diri kita begitu ya. Apalagi lihat baju-baju lucu. Kadang kalau beli kan kayak nggak sesuai sama selera, jadi akhirnya bikin ya Mbak. Hebat. Awal-awal berdiri tuh ngejahit sendiri atau udah mulai meng-hire karyawan? Awal-awal berdiri aku memang tidak bisa menjahit. Jadi aku jadi pulang dari kerja ke tempat tukang jahit, naruh jahitan. Nah, yang payat aku sendiri. Jadi di rumah sampai mayat sendiri pakai tangan sendiri sampai jam 3 pagi, jam 5 berangkat lagi kerja. Tapi nggak capek karena kita suka kan. Waktu istirahat kerja sambil makan sambil mayat dan nggak malu dilihatin kanan kiri. Ngapain mayat? Baju seneng aja karena hobi gitu kan. Jadi dan aku itu memang bisnis itu aku coba tumbuhnya organik. Awal mulai bisnis aku hire karyawan sendiri penjahit itu pakai mesin yang sanggupnya kita beli. Saat itu sanggupnya beli mesin second dan mesin obras second satu. Ada untung muter beli mesin baru, ada untung beli mesin kedua, ada untung gedein ruangan. Pokoknya memang bisnis itu tumbuh karena ada laba. Dan saat itu pokoknya aku selama 6 tahun istilahnya nggak jajan lah, bener-bener aku buat bisnis ini berkembang gitu. Nah, sekarang barulah bisa jajan lah ya, menikmati usaha lah ya. Akhirnya ya keringatnya terbayar sudah. Nah aku bayanginnya tuh gimana sih Bapak sih, rasanya bahagia banget ya bisa berdiri di atas kaki sendiri, juga ngebantu orang, punya karyawan, memberi rezeki kepada sesama. Gimana sih Mbak senangnya tuh? Ya rasanya sih senang banget. Apalagi kalau melihat yang kita cita-citakan jadi nyata gitu. Dan karyawan itu pada manggil aku bunda. Nah, jadi aku tuh terkenal bunda yang bawel, ya kan, keras kepala. Tapi itu loh model utama untuk sebagai, menurut aku ya, entrepreneur itu harus keras kepala, harus pantang menyerah, harus nggak boleh menyerah, harus ngotot gitu. Karena kalau kita gampang menyerah, di belakang kita banyak anak-anak yang kita tanggung gitu kan. Jadi kitanya harus ngotot gitu, harus berhasil, harus bisa, harus kayak gitu. Nah, dan aku tuh memang sayang banget sama anak-anak, tuh semua karyawan-karyawan tuh sayang banget. Gitu. Jadi ini Mbak Yuni sudah bisa dibilang pengusaha yang memiliki dampak begitu Pak? Iya. Kalau ini ya. Apalagi kalau nanti Mbak Ayu bisa menularkan ilmunya, mendidik anak buahnya menjadi desainer muda, ini menjadi kekuatan dahsyat. Jadi kebayang kalau Mbak Ayu punya 50-100 desainer di perusahaannya, itu berkembang kemana-mana, pasti insya Allah mendunia. Amin, betul nggak Mbak Ayu? Sudah mendunia Mbak Ayu ya? Ya, lebih kuat. Selama ini sudah Amin. Sudah dipasarkan juga ke beberapa negara ya Mbak, kemana aja? Baru di Malaysia, Thailand gitu-gitu sih. Tapi belum keluar banget loh, Middle East gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan didoain. Amin. Nah, tapi sekarang kita lagi diuji nih Mbak, ada pandemi Covid, beberapa sektor usaha juga ada yang terpukul. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri gimana sih Mbak selama pandemi Covid beberapa bulan ini? Yang pasti memang ada dampaknya.
Apalagi aku itu kan terkenal dengan baju pengantin, ball gitu kan, baju pesta, tapi juga keluarin baju-baju ready-to-wear atau daily yang seperti aku pakai ini. Ketika COVID kan tidak ada lagi pesta di gedungnya kan. Pastinya konsumsi untuk baju-baju wedding yang megah-megah sama baju-baju pesta itu kan konsumsinya pasti berkurang kan. Iya, iya. Saat itu kita harus adaptasi cepat. Oke, berarti yang masyarakat butuh apa nih sekarang? Mereka masih beli, jadi daya beli itu masih ada. Mereka masih pengen belanja, cuma apa nih sekarang yang dibelanjain? Oh, sekarang mereka beli baju yang lebih simple-simple gitu kan. Akhirnya kita langsung cepet adaptasi, kita langsung kita keluarin baju simple-simple. Kita langsung desain, kita langsung produksi, kita langsung keluarin. Oke, apalagi sekarang kan udah transisi ya, mau new normal. Orang-orang udah pada balik kerja, nantinya juga akan terdorong lagi ya penjualan desain-desain dari Mbak Ayu ini ya. Iya. Oke Mbak Ayu, makasih udah sharing-sharing. Sukses terus ya Mbak usahanya, semoga kita semua bisa bangkit ya Mbak tengah pandemi ini. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Salam. Nah, Insan Muda kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu Andari, kita juga sekarang bakal ngobrol-ngobrol sama desainer lain, Mas Barli Asmara. Mas Barli Asmara ini juga salah satu desainer kenamaan Indonesia ya, yang karya-karyanya itu sudah mendunia juga. Tapi Mas Barli ini di tengah pandemi tidak lupa untuk berbagi, dan salah satunya berdonasi juga dengan pintu dompet duafa kemarin mendonasikan masker-masker rancangannya. Kita akan menyapa dulu Mas Barli. Halo, assalamualaikum Mas Barli. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Semuanya. Gimana kabarnya kalian juga? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Ini saya Enggit bersama Pak Eri Sudewo bakal ngobrol-ngobrol nih. Gimana sih kondisi industri fashion tanah air ini di tengah pandemi Mas? Terus terang, saya tidak pernah menyangka akan ada pertemuan saya dengan adanya pandemik ini, atau mungkin isu di mana virus COVID-19 ini yang akan menjadi sebuah isu yang akhirnya jadi resesi dalam perekonomian, atau mungkin mengganggu sistem dari tenaga kerja, sistem dari penjualan, sistem dari offline, sistem dari untuk sumber daya manusia, dan banyak hal tentunya. Nah, saya nggak pernah berpikir gitu bahwa ternyata kami di Indonesia, di Jakarta itu sudah mendapat dampak yang cukup besar dengan perharinya sampai sekarang ini. Nah, kalau kita melihat di luar negeri, ya saya berpikir that's a matter of luar negeri saja yang menerima isu atau pandemi ini. Ternyata kami sudah mendapatkan juga. Ya, sekali lagi turut prihatin. Namun saya waktu saat saya tahu di luar negeri ada COVID, terus memang kita harus apa yang kita harus sajikan, apa yang kita harus antisipasi. Saya sudah pernah berbicara dengan beberapa petinggi-petinggi di dalam perusahaan kami, karena memang ada, bukan saya saja untuk yang beroperasi, tapi di sini ada brand manager yang memang menghandling untuk bagaimana sistem ini menjadi sebuah sistem yang online. Dan kami memang di online ini sudah hampir 5 tahun. Nah, di saat kami tahu akan adanya lockdown dari tanggal 19 Maret atau 18-19 Maret, kami itu memang sudah mempersiapkan produk yang sejumlah hampir 3.500 dari bulan Februari awal. Nah, karena kami biasanya punya timeline. Ini yang harus digarisbawahi adalah kami punya timeline. Jadi sebaiknya matters of detailnya pada saat di perusahaan itu adalah timeline, karena dari manajemen waktu itu akan membuahkan hasil yang sempurna. Karena kalau misalnya tidak ada manajemen waktu, maka akan terjadi benturan terhadap yang namanya waktu, sehingga rushing time-nya itu akan membuat sebuah kolapsnya perusahaan. Nah, kolapsnya apa aja? Misalnya terlambat untuk jualan, terlambat receiving untuk menerima produk, QC terlambat, terburu-burunya untuk menjahit, kapasitas dan kuantitasnya jadi tidak maksimal, yang harusnya kapasitasnya emang tenaganya juga siap untuk bisa dengan timeline yang waktu longgar, terus dengan kualitas hasilnya juga sangat memadai dan memukau. Dan maksudnya dalam arti sistem konveksi atau manufacture ini tidak bisa 100%, tapi kita melihat itu dia bisa menjalankan, dan pekerjaan itu kami bisa mengatakan itu 100%. Jadi
saya itu dengan adanya penerimaan isu yang memang kita harus lockdown, kita harus PSBB, kita harus work from home. Actually, I've done this before dengan cara kerja di rumah gitu. Karena memang aku tidak spesifik untuk kerja mobile gitu. Aku tidak pergi keluar gitu karena my house is my home and my work gitu. Nah tentunya para SDM kami itu juga semua dipekerjakan di rumah. Tapi itu mengganggu operasional nggak sih, Mas? Mengganggu operasional nggak dengan mempekerjakan semua karyawan di rumah? Iya. Nah jadi gini, di saat kami tahu dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah dan kami sudah sempat mengatakan kepada pegawai-pegawai kami. Jadi satu head office kami ada di Jakarta, yang kedua head office kami, konveksi kami yang kami buka lahan untuk kita kerjasama dan membantu. Nah ini dia, membantu UKM, usaha kecil menengah yang ada lahan yang kami siapkan di beberapa daerah. Itu kami sudah lakukan beberapa tahun. Nah tentunya mereka mengharapkan barang dan produk itu terus deliver kepada mereka karena lahan itu punya kami, mesin punya kami, mungkin orangnya yang akan bisa berganti tergantung kualitas dari tenaga kerja tersebut. Nah, namun di saat mereka sudah mencapai sebuah production yang mereka yakin bisa membuat, otomatis mereka akan stay, mereka tidak nomaden gitu, mereka akan tetap di situ gitu. Nah itu yang akan kami pikirkan dong sebenarnya. Nah ini sebelum terjadinya pandemi, saya sudah punya rencana yang memang harus dipikirkan adalah bagaimana situasi yang saya harus lakukan jika mempunyai 5 tempat konveksi, satu tempatnya 10 atau 12, anggaplah 10 misalnya. Jadi total kami tuh punya 70 pegawai yang ada di luar kota yang kami bagi. Solo ada 2, Kuningan, Cirebon, Tasik, sama Jakarta. Jakarta bukan rumah saya, tapi Jakarta ada tempat lain. Nah, itu kan tanggung jawab saya gitu. Kalau mereka terjadi sesuatu dengan tidak adanya pendampingan, terjadi adanya pemotongan gaji, terjadi adanya pemotongan THR. Dan itu terjadi beneran. Nah, ini kan saya harus punya komitmen. Nah itu saya sebenarnya sudah jaga dari beberapa tahun sebelumnya. Diawali saya mempunyai online website saya yaitu barliasmara.id. Saya ulangin, barliasmara.id. Nah tentunya berarti saya tuh udah punya kewajiban dan obligasi dan cara sistem kerja terhadap anak buah kami yang harus kami handle dengan catatan ada produk, ada produksi, ada jualan. Jadi saya harus pick up dong. Bukan karena pandemi ini gitu loh. Mas Barli kemarin juga sempat melaunching baju lebaran di tengah pandemi ini. Berarti tuh Mas Barli masih punya optimisme terhadap fashion design industry di Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini? Sekarang pertanyaan saya balik, kalau saya bisa bangkit, yang lain emang nggak mau bangkit? Saya ketawa kalau nggak mau bangkit. Saya akan menertawakan kalau mereka akan bilang saya tidak mau bangkit, berarti dia adalah orang yang lemah. Dia bukan orang yang melakukan sebuah spirit sebagai pahlawan. Kita harus lawan dong. Nah kalau ditanya saya, jadi harus nyimak ya kalian semuanya, bahwa yang tadi saya sudah sebutkan di 3.500 itu di Februari sampai di Lebaran, dan puncak tutupnya di closing penjualan kami di 20 Juni. Jadi 20 Juni kami tuh masih diburu untuk produk kami yang agar kami bisa mengirim. Sampai ada yang maksa untuk ngirimin pakai pos Indonesia. Kita nggak bisa, kita kan punya sistem dalam website kami. Nah ini ngomong saya website. Jadi kita semua dalam bentuk online, kita harus punya sistem otomatis. Sama kayak sistem imun. Analoginya seperti itu. Sistem imun kita harus dijaga, sistem otomatis kita dijaga. Agar workflow-nya, sistem imun bekerja dengan baik, dengan tubuh kita melawan virus, dan sistem otomatis kita agar sistem online kami yang bisa dengan jarak itu bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang tidak terpikirkan oleh orang banyak. Thank you ya Mas Barli sharing-sharingnya. Semoga ini bisa didengar pelaku usaha lain di Indonesia supaya bisa survive di tengah kondisi apapun seperti yang Mas Barli sudah tempuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Mas Barli. Ya Pak Erik, kalau kita lihat strategi bisnis dari Mas Barli tadi sebenarnya bagus juga ya, ternyata bisa survive tuh. Luar biasa. Karena
dia pengusaha plus lah. Bahkan boleh dibilang COVID ini sesuatu yang tidak diduga, tapi dia mempersiapkan jika ada musibah. Nah ternyata dia membuat online dan macam-macam sehingga apapun yang terjadi di depan dia sudah memprediksinya. Ini kalau di dalam dunia jurnalistik, kepandaian memahami tanda-tanda zaman. Nah Pak Heri, kalau tadi kan kita berbicara soal sektor industri. Nah kalau UMKM ini, UMKM yang jenis seperti apa sih Pak yang bisa survive di tengah pandemi atau di tengah kondisi apapun? Wah ini pertanyaannya sulit ini. Sulit karena jenis apa sebenarnya tergantung seperti tadi Mas Barli Asmara katakan. Memang depend on him atau depend on them. Artinya bagaimana mereka mengkreasi semuanya. Nah, salah satu kelebihan UMKM itu yang harus diperhatikan adalah supply, jarak, bahan baku, itu hal-hal yang kira-kira tidak boleh misalnya sebuah daerah membuat produk yang bahan bakunya dari daerah lain. Kenapa begitu? Karena itu nanti bicara menyangkut transportasi, keamanan, biaya, waktu. Production cost-nya nanti bakal bengkak. Nah, bengkak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi ya pertanyaannya UMKM ini berbeda dengan Mas Barli atau Mbak Ayu tadi. Mas Barli dan Mbak Ayu ini kan punya segmen market yang sudah mungkin sampai Desember 2020 nggak keganggu itu daya belinya. Sementara UMKM daya belinya kan sangat rentan, orang-orang bawah. Mereka membuat produk yang kira-kira begitu PHK sudah selesai. Nah, saya ingin cerita dikit mengenai seperti di sekolah yang kita bangun di Jagakarsa Smart School. Sekolah ini punya konsep not for profit. Jadi organisasi atau bisnis itu ada 3. 1 perusahaan murni, kedua not for profit, ketiga nirlaba. Dompet duafa ini nirlaba. Pemerintah ini nirlaba. Keluarga itu nirlaba. Nah, lembaga not for profit 2, rumah sakit, sekolah. Boleh mengambil imbalan dari jasa yang diberikan, tapi ada etikanya. Gitu, ada etikanya. Jadi ya itu kembali kepada moral masing-masing. Nah, sekolah di Smart School. Sekolah Smart School ini cuma SD. Pemasukan kita tidak besar. Tapi karena kita mengawali konsepnya dengan not for profit, maka pendiri sekolah itu hanya investasi, kemudian kelebihannya tidak diambil serupiah pun. Kembali untuk kesejahteraan operasional dari orang yang bekerja di sekolah itu. Nah, maka setelah beberapa tahun sekolah ini memberikan kesempatan kepada guru-guru dan tenaga admin untuk berjalan-jalan ke ASEAN. Bukan cuma 1-2 orang. Wow, berapa orang? 30-40 orang, 50 orang. Itu dari donatur semua? Enggak, dari sekolah. Dari Kita sekolah. bagaimana mengelola uang itu kita kembalikan. Berarti butuh skill juga ya Pak untuk manage? Oh iya, sebenarnya skill sih mau tidak mau berbeda tadi dengan panggilan perilaku atau sikap hidup kita. Jujur itu kan banyak orang mengatakan tidak ada sekolahnya. Kalau mohon maaf membuat HP, menjahit macam-macam ada sekolahnya. Tapi guru tugasnya memperbaiki akhlak murid. Tinggal pertanyaannya, ketika guru bermasalah dengan akhlaknya, saya harus memperbaiki. Montir tugasnya memperbaiki mesin. Tapi kalau mental montirnya rusak, saya harus memperbaiki. Nah itu kan harus dari dalam diri. Maka not for profitnya Smart School itu dimulai dari pendiri-pendirinya. Pendirinya sudah mengatakan kami investasi untuk kebaikan dan tidak 1 rupiah pun diambil, dikembalikan. Nah itu kan ada surplusnya. Surplusnya itu dipakai untuk negeri pertama yang kita kunjungi Malaysia. Kedua Singapura. Sebelumnya masih di dalam negeri. Kemarin terakhir kita umroh. Umroh itu sekitar 40-an orang, guru dan tenaga administratif. Oh, coba. Ngebayang nggak pas suruh sekolah, umroh dari sekolah? Nah, itu kan, dan pada waktu kita ke Singapura atau ke Malaysia dan kita naik Garuda,
Saya mengatakan kepada sekolah, kita harus terbang sebisa-bisanya dengan BUMN kita. Tidak boleh dengan yang swasta. Kembalikan lagi ke negeri ya. Kembali ke negeri. Itu kan memberikan inspirasi kepada guru-guru. Dan kemarin kita umroh, waduh, mereka menangis luar biasa. Nah, ini kalau dikatakan social entrepreneur, mental-mental seperti ini. Dan ketika pendiri dari Smart School itu ingin berbisnis, pasti kesejahteraan guru bermasalah. Nah, ketika ini tidak seperti itu, jadi mengalirnya luar biasa. Dan yang sekarang COVID, belajarnya masing-masing online, maka terjadi PHK dari outsourcing perusahaan. Apa yang dilakukan, maka guru-guru sekarang memberikan sedekahnya, minimal 100.000, sudah terhimpun. Dan sekolah tinggal menyalurkan saja. Kalaupun dari perusahaan mereka sudah di PHK, tapi di kita tetap bekerja dengan gaji yang sama seperti yang diterima sebelumnya, baik office boy maupun satpamnya, seperti itu. Social entrepreneurship seperti ini kan menginspirasi sekali ya, dan pasti menggerakkan milenial-milenial untuk mau memulai usahanya, entah itu social entrepreneur ataupun UMKM. Tapi banyak juga Pak, mungkin orang-orang yang kurang percaya diri atau takut duluan sebelum mulai usaha, takut tidak punya modal, takut nggak meraih untung. Gimana sih Pak supaya kita tuh tetap semangat gitu untuk memulai aja dulu UMKM atau social entrepreneurship? Salah satu hal yang UMKM sering kejadian itu, mereka harus berusaha karena mentok. Sudah kejedot, apa boleh buat harus melakukan. Nah, tanpa desain yang baik, ada yang berhasil, tentu juga ada yang tidak berhasil. Ketika didesain dengan sebaik-baiknya, tentu lebih berhasil lagi. Jadi the power of kepepet gitu ya Pak? Dia power of kepepet boleh, seperti itu. Itu juga punya kekuatan. What can be done kan artinya, apa boleh buat harus dilakukan. Contoh lagi saya bicara tentang Dompet Duafa. Dompet Duafa itu lahir 6 bulan setelah Republika lahir. Pada waktu Republika dijalankan dengan desain luar biasa. Dompet Duafa lahir tanpa desain sama sekali. Jadi ketika Republika bicara tentang strategi wealth plan dan macam-macam, Dompet Duafa lahir brojol, udah how to survive yang berjalan, learning by doing. Sekarang akhirnya, kalau tadinya organisasi pembelajar, sekarang organisasi yang dipelajari. Harus apa yang dilakukan? Itu mental dari pengelolanya harus brave heart itu. Tidak boleh patah dan macam-macam. Dan harus bertanya, keliru, perbaiki lagi terus. Kalau seandainya tahun 98 tidak ada krisis moneter, saya tidak tahu apakah lahir lembaga-lembaga semacam Dompet Duafa. Karena krisis moneter lahir, maka the power of kepepet tadi. Blessing in disguise. Itu berjalan. Tapi kita sadar, ketika Dompet Duafa lahir, kita membuat namanya Institut Manajemen Zakat. Ada 3 fungsi dari IMZ. Dia koordinatif, konsultatif, dan publikatif. Fungsinya seperti itu. Dan terutama ada IMZ itu menyiapkan amil-amil untuk seluruh Indonesia. Kenapa? Karena uang di Indonesia besar sekali. Mengatasi kemiskinan nggak bisa dilakukan sendiri. Secara massal harus sinergi. Negara pun keok untuk menghadapi kemiskinan, apalagi seperti Dompet Duafa. Maka Dompet Duafa punya moto yang dulu kita selalu katakan, menyantun duafa, menjalin ukhuwah, menggugah etos kerja. Menyantun duafa sampai kapanpun juga Dompet Duafa tidak pernah bergeser tujuannya. Apa itu? Membantu mengatasi kemiskinan. Tapi mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan sendirian, maka harus sinergi, menjalin ukhuwah. Dan Dompet Duafa sebetulnya menggugah etos kerja itu tidak semata-mata merubah mustahik menjadi muzaki. Bahkan itu pun nggak perlu. Yang paling penting dari orang-orang miskin seperti UMKM itu, ada nggak keterpanggilan atau ketertarikan dirinya untuk spiritnya, etos kerjanya. Nah, kalau etos kerjanya sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan, itu how to solve the problem yang akan terjadi. Tapi kalau ini tidak dipantik, maka sangat tergantung pada bantuan dari luar. Baik, makasih banyak Bapak Eri Sudewo atas bincang-bincangnya, inspiratif banget dan juga menggerakkan kita ya, insya Allah ya, dan juga memberi insight kita yang lumayan mumpuni soal perekonomian. Karena sebagai milenial atau kaum muda, ini penting punya ilmu tentang perekonomian yang mumpuni supaya kita bisa membangun
lingkungan sekitar kita ya Pak Heri. Nah sebelum kita berpisah nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau insan muda yang menyaksikan supaya semangat di tengah pandemi bangun UKM, UMKM atau social entrepreneurship? Ya, sederhana saja saya ingin mencontohkan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya beberapa sudah punya usaha sendiri dan dari awal sudah langsung menjadikan usaha adalah sebagai social enterprise. Sekian persen disisihkan, dan jangan lupa ketika ada masalah yang harus diutamakan adalah bagaimana team building. Membuat usaha apapun juga ini kalangan milenial bukan aset, bukan uang, yang paling penting adalah tim. Ketika timnya solid maka apapun bisa dilakukan. Tapi sebesar apapun uang, ketika timnya tidak solid jadi masalah. Dari dalamnya dulu, dari internalnya internal dulu. Nah, yang udah dicatat ya, jangan lupa. Nah, Pak Heri, ini kita ada kenang-kenang dari People Talk. Itu apa? Gitu ya. Silakan. Saya dilihat dulu sama Pak. Oh iya, waduh keren. Keren. Boleh Pak kalau mau dibuka? Wah. Semoga suka ya Pak. People Talk. Ya. Ya, makasih Pak Heri. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insan muda, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita kali ini. Tapi Dompet Duafa masih butuh kamu untuk melengkapi kebaikan. Walaupun cuma di rumah aja, kamu tetap bisa berdonasi. Dengan cara apa? Dengan cara scan QR code yang ada di layar kamu, atau cek description box di YouTube. Di situ ada nomor rekening untuk kamu berdonasi. Akhir kata, saya Igit Hapsari undur diri. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.